Selat Hormuz kembali memanas. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada Jumat waktu setempat setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal-kapal tersebut berupaya memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan Iran atas upaya Iran mengendalikan jalur pelayanan di Selat Hormuz. Menurutnya, membiarkan Teheran mendominasi rute tersebut akan berbahaya bagi negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? Because if the world is prepared to accept that, then be ready. Because there's like 10 other countries that are going to start doing the same thing in their international waterways, or in international waterways near their countries. That's an unacceptable thing that they're trying to normalize. Sebagai balasannya, Garda Revolusi Iran menahan sebuah kapal tanker minyak yang diidentifikasi sebagai Ocean Koi dan mengatakan kapal tersebut berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut, serangan terbaru Amerika Serikat terhadap negaranya bukanlah hal baru dalam hal pelanggaran gencatan senjata oleh Washington. جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش. Menurut peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisa Kusuma Sumantri, baik Amerika Serikat maupun Iran tidak ada yang mau mengalah dan masih berusaha untuk meningkatkan daya tawar untuk sampai di level perundingan. Permasalahannya, siapa yang mau mengalah terlebih dahulu? Iran tidak akan mungkin mau mengalah karena ini akan dianggap sebagai existential crisis bagi Iran. Ini akan dilihat sebagai salah satu, tadi disebutkan oleh Pak Kasim, bahwa ini merupakan daya tawar yang bisa dipegang oleh Iran dalam mendapatkan leverage di level perundingan atau di level internasional. Lalu yang kedua, kita lihat Amerika Serikat sendiri, sekarang kan dia menutup akses Iran terhadap perekonomian Iran. Nah sekarang kalau kita lihat, keduanya ini masih berusaha untuk menaiki tangga eskalasi, gitu ya. Dan ini agak susah untuk kembali ke meja perundingan selama keduanya tidak melakukan confidence building measure, pembangunan misal kepercayaan di antara keduanya. Ketegangan di Selat Hormuz terjadi saat gencatan senjata dan diplomasi antara Washington dan Teheran masih berlangsung dan menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar mereda. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi di tengah gencatan senjata yang sebelumnya ditegaskan oleh Donald Trump. Yang terbaru, militer Amerika Serikat mengklaim berhasil melumpuhkan kapal tanker Iran. Sementara Teheran menyebut menyita kapal tanker yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat Iran. Bagaimana aksi saling serang ini mempengaruhi perjalanan menuju perundingan atau justru menuju kebuntuan? Kita akan bahas bersama dengan pengamat militer Said Anton Ali Abbas dan dosen hubungan internasional Binus University Tia Mariatul Kiptiah. Selamat pagi Mas Anton, Mbak Tia. Selamat pagi Mas Bre. Ya. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, saling serang antara Amerika Serikat dan juga Iran terjadi. Selat Hormuz memanas, ini apakah artinya gencatan senjata tinggal nama saja dan akan mengarah ke perang terbuka? Kalau ditanya apakah ini situasinya perang terbuka, perang di laut, ya jelas perang di laut karena jelas kedua negara terlibat aksi saling tembak, itu yang pertama. Kedua ada double blokade, kalau kita bicara tentang blokade itu jelas adalah pernyataan perang, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya merujuk pada dua itu, jelas ini adalah kondisinya perang. Problemnya adalah kedua belah pihak sama-sama tidak mau menggunakan diksi perang. Itu lain soal gitu ya. Jadi itu, dan memang ini akar masalahnya adalah ketika kita bicara tentang bagaimana kontrol terhadap Selat Hormuz, Mas Bre. Gitu. Ini yang memang paling pelik dan terlebih ketika kita bicara dalam kondisi terakhir. Aksi saling perangnya ini justru kemudian semakin mengkhawatirkan, seakan-akan kemudian jadi ada di depan mata apakah memang kita akan jadi full scale lagi kembali seperti lalu atau tidak. Tapi kemudian saya melihat bahwa ini mungkin adalah gaya dari Iran dan Amerika Serikat dalam bernegosiasi. Kenapa? Karena kemudian
ketika mereka saling mengirimkan tekanan itu mereka juga mengirimkan proposal gitu ya. Kan kali ini adalah pihak Amerika Serikat misalnya itu memberikan 14 poin proposal gitu ya, termasuk misalnya penghentian pengayaan uranium selama 12 tahun, lalu menyerahkan uranium yang diperkaya 400 kepada Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi saya melihatnya ini adalah sebenarnya gaya mereka berdua untuk melakukan negosiasi yang memang tidak langsung disampaikan oleh Pakistan gitu, melalui Pakistan gitu. Jadi saya melihatnya aksi saling menekan ini adalah bentuknya memang mereka inilah cara mereka bernegosiasi. Bagaimana kemudian tadi mereka meleverage posisi saling menekan, harapannya adalah proposal mereka disetujui. Dan tentu saja dari sisi Amerika lagi, terutama Trump lagi berpacu dengan waktu karena dia tentu saja berharap sebelum misalnya kunjungan ke Cina dia sudah berhasil menandatangani antara kesepakatan damai dengan Iran gitu. Jadi sehingga nanti dalam pertemuan dengan Xi setidaknya posisi tawarnya di depan Xi itu Xi Jinping itu udah semakin meningkat gitu. Itu yang saya lihat, Mas Bre. Oke, Mas Anton bilang ini adalah cara negosiasi dari Amerika Serikat dan juga Iran untuk saling menekan gitu ya. Tapi saya ke Mbak Tia, apakah memang benar dengan cara saling menekan ini untuk bernegosiasi mereka bakal ketemu? Karena kalau dari laporan Wall Street Journal ini kabarnya bakal ada pertemuan nih antara Amerika Serikat dan juga Iran di Pakistan paling cepat sepekan ke depan. Nah, kalau caranya saling tekan maksimal dengan saling serang seperti itu, apakah ini akan bekerja dalam tanda kutip, will it work gitu? Mudah-mudahan ke arah sana ya Mas Bray, karena sebetulnya Iran itu sudah lama sekali ingin sampai pada titik perdamaian begitu ya. Tapi kan memang action Trump ini ada-ada saja begitu ya. Jadi kita berharap justru di 1 Mei itu konflik ini sudah selesai. Tapi tiba-tiba ada Freedom Project, kemudian menyerang kapal Iran sebanyak 7 kalau tidak salah. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memang memprovokasi saya melihatnya. Sementara Iran memang culture politiknya itu dia tidak akan diam. Setiap kali ada serangan dia pasti serang balik. Belum lagi kapal-kapalnya yang juga diserang oleh pihak Amerika Serikat, sementara itu teritori milik Iran begitu. Jadi memang tidak akan selesai kalau pattern yang dilakukan oleh Trump ini seperti ini terus menyerang. Itu saya pikir itu bukan menuju ke arah perdamaian, karena memang Iran ini berbeda dengan negara-negara lain yang memang biasanya pattern Amerika Serikat itu melakukan pressure terhadap lawannya itu dengan cara menyerang. Kalau Iran pendekatannya tidak demikian. Saya tidak paham dengan Trump ini. Kenapa selalu melakukan aksinya seperti itu? Kalau memang mau menuju ke perundingan, tidak demikian. Iran itu tidak bisa ditekan dengan cara kekerasan. Semakin ditekan dengan cara kekerasan, dia akan semakin melawan begitu. Apapun bentuk perlawanannya, dia tidak akan diam. Jadi artinya dengan cara Trump tiba-tiba menyerang, tiba-tiba dia ada Project Freedom yang atas nama mengawal begitu ya kapal-kapal dari Hormuz menuju beberapa kawasan, kemudian menyerang kapal-kapal Iran, itu justru akan menyebabkan Iran semakin keras begitu ya. Jadi memang pendekatannya itu harus soft, kemudian harusnya Amerika Serikat bisa menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan. Selama Amerika Serikat melakukan serangan-serangan, ini justru akan semakin jauh ke perundingan. Harusnya diam dulu, kemudian tidak melakukan tindakan provokasi, belum lagi ditambah sekarang 2 negara Kuwait dan Saudi Arabia membuka pangkalan militer Amerika Serikat. Ini jadi semakin rumit begitu, Mas Bre. Harusnya kan bisa tidak sih Amerika Serikat diam dulu begitu ya, supaya round 3 ini bisa tercapai. Karena kan Arachi sudah bertemu dengan Cina. Nanti 14-15 ya kalau tidak salah. Pihak Trump juga akan bertemu dengan Xi, dan kita diharapkan setelah kedua belah pihak bertemu dengan Cina, sebagaimana saya katakan bahwa pasti Cina bisa memediasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau dua belah pihak sempat bertemu dengan Xi, saya berharap ada satu titik lah untuk menuju round 3 ini begitu ya. Tapi di sela-sela ini bukan aksi menyerang terus Amerika Serikat itu.
harusnya diam dulu karena itu tadi Iran itu berbeda. Semakin diserang dia akan melawan terus, diserang lagi melawan terus. Jadi akan semakin jauh dari perundingan begitu. Cobalah silent dulu, diam dulu, kemudian tidak melakukan tindakan apapun, tidak ada ide-ide begitu ya, yang membuat suasana semakin atensi semakin naik begitu. Saya yakin dan percaya ini akan kembali ke meja perundingan. Tapi itu tadi dengan syaratnya tidak melakukan tindakan provokasi apapun di Hormuz begitu. Amerika Serikat seperti tidak bisa membaca gitu ya. Iran seperti apa? Saya ke Mas Anton. Mas Anton, jika melihat mungkin Iran memang tidak pernah mau atau bisa ditekan dengan Amerika Serikat terus bilang bahwa bahkan Trump bilang bakal bikin Project Freedom Plus gitu ya setelah Project Freedom yang sebelumnya kemudian sempat dihentikan sementara. Nah, apakah dengan kemudian kemarin Arab Saudi dan juga Kuwait mencabut pembatasan untuk penggunaan pangkalan militer ini, kemungkinan akan dilakukan tuh Project Freedom Plus oleh Amerika Serikat? Mas Bre, kita harus tahu dulu, Amerika ini adalah negara didaya. Jadi behavior yang dilakukan oleh Trump itu adalah behavior dari pemimpin negara didaya, itu satu. Kedua, memang ada upaya Amerika untuk memprovokasi, mulai dari misalnya 3 kapal perusak mencoba mendekat ke Selat Hormuz, yang kemudian ada aksi saling tembak dan lain-lain. Apakah Iran terpancing? Jawabannya enggak. Kalau misalnya Iran pengen serius, Iran tuh sudah punya misal yang hypersonic dan supersonic. Itu tidak dilakukan, dia tidak meluncurkan itu. Jadi Iran tahu bahwa ini adalah upaya provokasi gitu ya. Tapi kemudian dia mencoba untuk mengontrol permainannya. Jadi kenapa? Karena misalnya dengan meluncurkan sesuatu, itu kan dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat memang sedang menunggu di mana saja titik-titik penyimpanan misal-misal itu gitu. Jadi itulah kenapa misalnya ada beberapa serangan gitu dekat ke pelabuhan Bandar Abbas dan lain-lain. Itu kan gara-gara ada ketahuan nih di sini tempat peluncurannya gitu ya. Jadi Iran itu memainkan juga langgamnya gitu. Jadi dia tahu bahwa gayanya Amerika ini akan selalu menekan. Dan jangan salah bahwa selama ini jangan kita membayangkan bahwa perundingan itu perundingan secara langsung seperti kita tatap muka ini. Dari awal misal dari Oman lalu itu kita memang bahwa perundingan dilakukan Iran sama Amerika Serikat itu tidak pernah secara langsung gitu. Jadi memang akan ada messenger. Itulah kenapa saya bilang bahwa sekarang ini adalah sebenarnya model perundingan gitu. Kenapa? Karena dari kedua belah pihak itu saling exchange message gitu. Jadi kita memang tidak membayangkan bahwa saya, dirimu gitu, itu duduk satu meja kita bernegosiasi, bukan modelnya seperti itu gitu. Jadi memang ini adalah saling tukar menukar pesan melalui perantara yang namanya Pakistan, dan sekarang Qatar juga ikut terlibat gitu. Jadi saya pikir memang Amerika mencoba untuk melakukan provokasi ketika bagaimana ada 3 kapal perusak. Tapi kan mereka juga mengukur, akhirnya mereka mundur gitu. Jadi mereka tahu bahwa ini Iran kemudian sudah mulai mengetes, dia sudah ngasih warning, jangan teruskan lagi, ini kami sebagian kecil dan lain-lain. Sehingga kemudian mereka berpikir ulang, bahwa kemudian ada double blokade, lalu kemudian juga misalnya kemarin ditembakin gitu ya kapal tanker. Ya itu adalah bentuk-bentuk provokasi, bentuk-bentuk tekanan ya, tekanan ekonomi kepada Iran gitu. Tapi Iran juga tahu bahwa bagaimana dia mendelay gitu. Kenapa? Kalau sampai ini nanti tidak ada deal sebelum Trump berkunjung kepada Cina, ini kan kemudian kartunya akan banyak dimainkan oleh Cina. Bagaimana kemudian kemarin misalnya kunjungan Arakci ke Cina, itu kan Cina yang mengundang. Artinya apa? Cina itu sudah mulai terbuka menunjukkan posisinya dalam konflik ini. Dia tahu bahwa kemudian dia posisinya mendapat keunggulan dan menikmati keunggulan itu di depan Trump gitu. Jadi saya pikir yang seperti ini adalah hal biasa dalam negosiasi, bagaimana saling menekan, dan Trump memang tahu bahwa dia jauh lebih dikejar waktu untuk bisa menandatangani kesepakatan sebelum pertemuan. Itulah kenapa kemudian ada beberapa tekanan. Dan kalau Israel kan sudah jelas meminta bahwa ini kasih deadline 24 jam, kalau nggak itu langsung serang semua fasilitas infrastruktur gitu. Itu kan yang diinginkan oleh Israel. Tapi lagi-lagi Amerika tuh sedang berpikir, apakah kalau misalnya memang akan tekanan besar yang lebih besar, misalnya apakah itu Project Freedom Plus gitu ya, itu akan dilakukan, itu dampaknya seperti apa gitu. Iran tahu bahwa
dulu ketika misalnya perang tanker gitu, ada namanya operasi Mantis gitu ya, Praying Mantis. Itu gara-gara apa? Gara-gara ketika kapal perang Amerika Serikat itu kena ranjau lautnya Iran, sehingga kemudian Iran ditembaki, diserang oleh Amerika Serikat. Iran paham dengan itu, jadi Amerika sengaja memancing gitu. Jadi padahal waktu itu ketika bicara tanker war dalam perang Irak tahun 1980-an, Iran tuh bukan musuhnya Amerika Serikat loh gitu. Tapi sekarang kan udah jelas ini mereka itu adalah saling berhadap-hadapan. Itulah kenapa kemudian Iran mencoba juga menahan diri gitu ya, untuk tidak menunjukkan bagaimana kekuatan asimetrisnya gitu. Jadi tapi dia juga memang sengaja untuk melakukan buying time gitu. Jadi memang kita harus secara jeli melihat ini yang konfliknya adalah konflik asimetris. Ada satu adalah negara didaya, lalu model negosiasinya adalah model negosiasi tidak langsung gitu. Jadi ya tadi saya bilang iya, ini adalah memang model negosiasinya mereka. Bagaimana kemudian Iran menyampaikan pesan kepada Pakistan lalu menyampaikan kepada Amerika Serikat 14 poin, lalu dibalas dengan Amerika Serikat menunjukkan 14 poin yang juga mengalami perbedaan. Dan dari situlah kemudian akan dicari. Saya menduganya bahwa bisa jadi kalau memang ini dipaksakan untuk menuju kesepakatan damai, bisa jadi inilah mungkin nanti sangat-sangat parsial, bagian yang mana yang bisa disetujui. Jadi dengan kata lain, Trump juga lagi ingin mencari cara bagaimana setidaknya ada yang bisa disepakati oleh bersama Iran sebelum ketemu dengan Presiden Cina. Itu yang saya lihat, Mas. Oke. Cara-cara seperti ini yang kemudian dipilih oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Mbak Tia, memang saat ini mungkin sedang berlangsung gitu ya negosiasi di belakang panggung, menggunakan Pakistan di sana sebagai mediatornya, tapi di sini ada tokoh baru yang masuk, kemudian Tiongkok seperti itu. Menlu sudah bertemu antara Iran dan juga Amerika Serikat, tanggal 14 nanti juga antara Trump dan Xi Jinping akan ketemu gitu ya. Memang apakah kuncinya ini adalah di Tiongkok sebenarnya? Kalau kita lihat dari tanggal 28 sampai sekarang, Pakistan sebagai penengah belum bisa loh sampai sekarang menuju ke kesepakatan. Apakah dengan hadirnya Tiongkok ini bisa membuat adanya kemungkinan Iran dan juga Amerika Serikat bakal bertemu di satu meja, bukan dengan cara seperti ini? Ya, dari awal kan saya sudah katakan bahwa memang mediatornya hanya Pakistan, itu pasti akan deadlock begitu ya. Jadi memang Cina cepat atau lambat akan terlibat. Tapi saya pikir mungkin ke depan juga di round 3 tidak akan terlibat langsung, dan memang dalam proses negosiasi memang tidak bertemu langsung tatap muka. Kita bagaimana tahu dari mulai Oman, kemudian Swiss, kemudian di Pakistan juga mereka tidak berhadap-hadapan. Sudah pasti Iran akan menolak begitu ya. Tapi memang ini ada satu harapan, Mas Bre, dengan munculnya Cina ini ya, walaupun secara tidak langsung, saya pikir tetap Cina akan secara tidak langsung karena kepentingan Cina terhadap Amerika Serikat juga besar. Barang-barang Cina juga cukup besar masuk ke Amerika Serikat begitu ya. Dan bagaimana Cina juga tetap mempertahankan eksistensi Iran di Timur Tengah begitu. Jadi memang Cina dalam hal ini harus hati-hati. Tidak mungkin seperti Pakistan yang langsung menjadi mediator begitu ya, mengundang kedua negara, itu tidak akan terjadi. Tapi setidaknya kita ada harapan ketika Cina mulai bicara politik dengan pihak Iran dan juga dengan pihak Amerika Serikat, mudah-mudahan mereka berdua kembali kepada perundingan begitu ya. Kemudian dilakukan pembicaraan ya, tentu secara tidak langsung, kemudian menemukan titik-titik dalam perbedaan tersebut. Karena dari 14 poin yang diajukan oleh Iran, Trump teriak lagi tuh bahwa Amerika Serikat belum bisa menerima poin-poin tersebut, dianggap Iran sudah tidak memiliki apa-apa menurut Amerika ini ya. Kemudian angkatan lautnya juga sudah tidak punya, kemudian kemampuan uranium nuklirnya juga sudah lumpuh begitu ya. Jadi tidak masuk akal kata Trump 14 poin yang diajukan oleh Iran tersebut begitu. Dan ini juga merupakan tekanan, dan Iran lagi-lagi tidak akan mudah terprovokasi, dia akan menjawab tekanan-tekanan tersebut. Jadi Iran hanya mengikuti irama yang dimainkan Amerika Serikat, saya pikir. Jadi kalau Amerika Serikat menyerang secara fisik, dia akan melakukan hal yang sama. Amerika Serikat menyerang secara tekanan begitu ya, dalam poin-poin agreement dia juga akan melakukan hal yang sama begitu. Dan ketika Trump ditekan oleh Kongres dengan Undang-Undang 1973 itu yang tentang power resolution, suara power resolution, dia masuk mengajukan 14 poin itu tadi. Jadi mengikuti irama Iran ini begitu ya. Jadi kita harapkan kalau memang misalnya mau menuju ke perundingan 3, harusnya memang Trump ini
melakukan satu aksi karena saat ini saya melihat bahwa di pihak Amerika Serikat lah saat ini memang membutuhkan untuk perundingan tersebut begitu ya, karena semakin dekatnya posisi kondisi politik domestik di Amerika Serikat. Jadi sebaiknya tidak melakukan tindakan provokasi apapun, tapi kan kita tidak bisa pegang Trump. Trump itu berbeda begitu, hari ini dia menyatakan oke, selesai konflik dengan Iran. Besok dia akan melakukan hal yang memang di luar analisis kita begitu. Tiba-tiba dia melakukan satu aksi provokasi lagi dan Iran kemudian menjawab provokasi tersebut, terus saja seperti itu. Jadi kalau misalnya menuju round 3 sebaiknya memang keputusan Trump ini harus lebih kepada silence statement begitu ya. Karena setiap kali dia melakukan satu kebijakan apapun itu, tiba-tiba menyerang Iran, kapal-kapal Iran begitu ya, atau melakukan penyerangan-penyerangan tekanan begitu, Iran akan menjawabnya. Jadi ini khawatirnya mengganggu justru menuju perundingan 3 ini, Mas Bre. Ya, oke. Mas Anton, jika kemudian yang dipilih oleh Amerika Serikat adalah tetap dengan style seperti ini, gaya provokasi, gaya serang untuk menekan Iran, bagaimana kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran sendiri? Karena dari agen CIA sendiri bilang bahwa ternyata menyebut militer Iran itu masih bisa kemampuan militernya signifikan, bahkan bisa bertahan sampai 3-4 bulan ke depan. Bahkan juga dibilang, salah satu pejabat AS bilang bahwa rudal bergeraknya, peluncurnya masih ada 75% gitu. Ini internalnya AS saja sudah bilang seperti itu. Kemudian bagaimana sebenarnya kekuatan Amerika Serikat sekarang? Gini Mas, jadi simpel kan Presiden Trump itu berkali-kali bilang bahwa kemampuan militernya Iran itu sudah lumpuh dan lain-lain. Tapi kan itu dinyatakan ketika melakukan serangannya dari jauh. Bagaimana memvalidasinya? Memvalidasinya itu simpel. Caranya seperti apa? Caranya harus melalui ground invasion gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan serangan darat itu baru tahu apakah memang kelumpuhan militer dari Iran itu sudah mencapai itu. Itu satu. Kedua, karena mereka masih menimbang-nimbang apakah berani atau tidak berani, gitu, makanya kemudian mereka melakukan blokade laut. Nah, ada indikasi kemudian kenapa militer Iran itu dianggap masih belum lumpuh. Itu adalah ketika melakukan blokadenya hanya dari Laut Arab dan Samudra Hindia, gitu. Jadi mereka tahu bahwa ada kemampuan rudal jelajahnya milik Iran itu bisa sampai, gitu. Itu belum lagi kemudian kemarin ada yang beberapa waktu lalu misalnya ada 3 kapal perusak yang kemudian mendekat ke Selat Hormuz gitu. Jadi kalau misalnya Amerika memang berani dan sudah yakin bahwa militernya Iran itu sudah lumpuh, mereka pasti berani-berani saja. Tapi kan problemnya tidak itu dilakukan. Artinya apa? Artinya mereka sangat paham bahwa kemampuan pertahanan Iran itu belum sepenuhnya lumpuh. Bahkan gitu ya, bahkan stoknya masih banyak. Itulah kemudian yang sangat dipertimbangkan oleh Amerika Serikat yang ditujukan sampai saat ini. Kenapa misalnya mereka selalu menimbang-nimbang ulang rencana untuk melakukan serangan termasuk juga operasi terbatas di Iran gitu. Jadi karena mereka paham bahwa sekalipun misalnya Amerika itu secara di atas kertas itu superior di atas Iran. Tapi problemnya dalam menghadapi model kayak Iran seperti ini, di mana pertahanan pantainya itu cukup kuat, misalnya ada banyak dan lain-lain, superior bagaimanapun kita bicara tentang militer, kekuatan militer itu pasti harus berhitung ulang. Kenapa? Karena mereka punya banyak kapal perusak ya gitu. Tapi ketika itu akan diserang secara berbarengan, yang kecil dan lain-lain, itu pasti daya responnya itu pasti tidak akan secepat dari yang punya Iran. Itulah kenapa kemudian mereka cuma berani untuk provok-provok itu saja gitu. Dan itunya pun provoknya pun dari jauh, nggak berani memang misalnya langsung mau melintas dan lain-lain. Toh juga misalnya operasi Project Freedom itu belum pernah dilakukan selayaknya waktu tanker war gitu, lewat seperti biasa. Itu mereka tidak berani untuk seperti itu. Cuma untuk maju 3 kapal perusak misalnya. Jadi kalau kita bicara di atas kertas memang superior, tapi kemampuan pertahanan dari Iran sendiri itu memang tidak sepenuhnya lumpuh dan Amerika tahu. Gitu. Amerika tahu bahwa ini ada ancaman di depan mata ketika mereka untuk melakukan provokasi. Itulah kemudian provokasinya selalu dilakukan secara terukur sampai segini saja gitu. Jadi saya pikir kalau ini memang eskalasi ya jelas Iran tahu bagaimana kemudian ingin menghancurkan titik-titik vital. Apalagi sekarang Iran sudah mengancam bagaimana dia akan menghancurkan misalnya kabel bawah laut. Kalau kabel bawah laut itu dihancurkan, kita bisa bayangkan bagaimana ketergantungan dari negara-negara Teluk itu terhadap
transmisi data kabel bawah laut yang mencapai 90%. Bisa bayangkan tuh, bank, internet, dan lain-lain kolaps. Iran cuma 40% ketergantungannya. Jadi bisa kita bayangkan, Iran tuh masih punya titik-titik strategis yang bisa dihancurkan, tidak bicara hanya sekedar Selat Hormuz, tapi di bawah laut juga dia bisa hancurkan, dan itu banyak dikalkulasi gitu loh. Itulah namanya tekanannya. Jadi ketika time is ticking, itu tekanannya makin lama makin besar. Kenapa? Karena Iran kemudian menyicil. Ini ada kartu yang ini lagi yang saya bisa hancurkan, kartu ini lagi yang saya bisa hancurkan gitu. Jadi ketika Uni Emirat Arab diserang misalnya yang terakhir, ya itu adalah sebagai sebuah sinyal gitu. Jadi harap untuk menahan diri gitu. Jadi Iran tuh cuma ingin memberi sinyal, jangan main-main, saya masih ada gitu. Itu yang saya lihat, Mas Bre. Provokasi terukur karena Amerika Serikat sendiri juga sadar sebenarnya Iran masih punya kekuatan militer gitu ya. Saya kembali ke Mbak Tia. Mbak Tia, kita bicara soal 14 poin draft yang kemungkinan memang sedang disusun dan dibahas oleh Amerika Serikat, Iran maupun juga oleh Pakistan gitu ya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya 80% sudah ada kesepakatan di sana, tapi masih ada ganjalan mungkin di Selat Hormuz dan juga di pengayaan uranium. Nah, tapi dengan misalnya hadirnya Tiongkok, dengan kedua negara antara Iran dan juga Amerika Serikat sudah sama-sama akan bertemu Tiongkok ini ya. Apa yang kemudian diminta oleh masing-masing negara? Misalnya Iran, apakah Iran meminta agar Tiongkok bersuara di Dewan Keamanan PBB misalnya untuk mencabut sanksi terhadap dia? Atau misalnya Amerika Serikat meminta agar Iran membuka Selat Hormuz agar misalnya tadi dia bisa keluar sebagai pemenang, dia adalah orang yang bisa membuka kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz? Saya pikir tidak di UN ya. Jadi memang sistemnya itu adalah tawar-menawar ini nanti dibawa ke dalam perundingan begitu. Saya pikir UN saat ini fungsinya nyaris tidak ada begitu ya. Statement pun nyaris tidak terdengar. Di awal-awal kita dengar, kemudian belakangan kita bagaimana General Sekretarinya UN juga tidak pernah terdengar lagi bersuara begitu. Jadi nanti sistemnya Mas Bre, mereka akan melakukan tawar-menawar ini atau negosiasi ini di round 3 ini. Dari poin 14 yang diajukan Amerika Serikat, 14 poin yang diajukan oleh Iran, nanti dilihat titik temunya di mana begitu. Saya melihat justru Amerika Serikat bisa mengapprove sebetulnya beberapa poin yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya pelonggaran sanksi itu sebetulnya bisa dilakukan Amerika Serikat. Maka betul itu hampir sepakat 80% ini. Bahkan saya berpikir wah ini akan segera selesai. Tiba-tiba itu tadi Trump mengeluarkan lagi aksi yang memang kita tidak bisa analisis begitu ya. Karena kalau dari segi apapun, dari segi kondisi politik di Amerika Serikat, keinginan publik Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat, itu semuanya perang ini harus berakhir. Dari Iran juga sangat available untuk kembali ke perundingan. Iran juga kan memang butuh untuk segera berdamai begitu ya. Kemudian poin berikutnya tentang uranium ini juga saya pikir bisa diselesaikan. Hanya saja mungkin jumlah tahunnya ya, Amerika berharap tahun berapa, Iran berharap mungkin dinaikkan menjadi lebih sedikit lagi begitu ya, dan saya pikir ini juga masih bisa dibicarakan. Hormuz juga bukan sesuatu yang berat saya lihat begitu ya, jadi memang ini akan kembali fungsinya seperti semula menjadi jalur transportasi tanker-tanker dari berbagai kawasan, dari berbagai negara, dari Timur Tengah menuju negara-negara lain begitu ya. Dan Iran saya pikir juga bisa kooperatif untuk tidak lagi mengambil fee misalnya dari Hormuz ini atau keuntungan Hormuz ini. Ini kan dia mengambil fee itu kan karena memang konflik, jadi menjadi strateginya Iran begitu. Jadi tidak ada poin yang memberatkan. Saya justru melihat poin yang memberatkan itu yang berkaitan dengan Israel. Kembali saya menyebut Israel karena memang suka tidak suka negara ini terlibat sebetulnya dalam perang ini begitu ya. Jadi tidak hanya Amerika Serikat dan Iran saja begitu. Ketika hampir perundingan mau selesai, ada saja yang dilakukan oleh Israel, lobby yang dilakukan oleh Israel kembali deadlock lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi faktor eksternal ini yang mengganggu begitu ya. Karena sebetulnya Amerika Serikat dan Iran itu pernah mempunyai sejarah yang manis begitu ya dalam bilateral kedua negara, dan mereka tidak ada sandungan yang cukup signifikan untuk melakukan kerjasama kembali. Meskipun
berbeda dengan sistem politik Iran sekarang begitu ya. Tapi kalau misalnya ada bisikan kembali dari eksternal itu tadi dari Israel, bagaimana kabarnya juga Netanyahu menelpon GD Vance ketika ada perundingan di Islamabad, ini juga merupakan intervensi. Jadi saya justru melihat bahwa sandungan ini adalah dari eksternal. Trump bisa saja manut begitu ya karena memang tekanan di Kongres. Dan bisa kembali ke meja perundingan. Iran sudah pasti walaupun banyak yang menyatakan bahwa ini dari Ayatollah Mujtaba yang cukup keras kepala. Saya melihat tidak. Semua Ayatollah di Iran itu cukup kooperatif kok. Bagaimana kita melihat ada perundingan di Swiss saat itu kan Ayatollah Ali Khamenei masih ada begitu ya. Kalau kita memahami bagaimana Ayatollah dalam bermain politik sistem vilayat el-faqih di Iran itu cukup kooperatif dan mau sekali dengan perundingan karena dia juga sudah lama di bawah sanksi. Justru ini kesempatan untuk bagaimana melonggarkan sanksi, memperbaiki perekonomian Iran begitu ya. Tapi itu tadi Mas, sandungannya itu dari Israel ini. Apakah dia akan diam ketika ada deal-deal misalnya di bidang uranium itu kan membahayakan Israel. Tentu Israel diam dengan kondisi ini. Ini saya baca secara peta politiknya begitu ya. Bahwa di antara mereka berdua ini ada negara lain yang tidak ingin Amerika Serikat dan Iran ini bertemu dalam titik terutama di uranium begitu ya. Demikian Mas Bre. Itu gangguan eksternal yang harus diwaspadai untuk sebagai pengganjal kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita nantikan benarkah dalam sepekan ke depan paling cepat ini akan terjadi perundingan tahap ketiga antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptiyah, dosen hubungan internasional BINUS University, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer site, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.